Halo saudara-saudara, kita jumpa lagi ya. Sekarang kita membahas tentang isu pemakzulan Presiden Joko Widodo yang bergulir dari kelompok masyarakat yang menginginkan atau mengharapkan atau mendorong atau mendesak agar segera dimakzulkan atau diturunkan. Oleh karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya terkait cawe-cawe politiknya dalam pilpres, dimulai dari mencalonkan anaknya melalui pengubahan undang-undang tentang pilpres yang membolehkan umur di bawah 40 tahun asal sudah menjadi kepala daerah. Nah, melalui pengubahan undang-undang di MK ini sudah menjadi kekuatan yang luar biasa di seluruh Indonesia. Adanya kelompok-kelompok masyarakat yang menginginkan Presiden Joko Widodo dimakzulkan. Ditambah dengan cawe-cawe yang lain, banyak sekali di dalam pemberian bantuan sosial dengan gambar calon presiden nomor 2 dan berbagai tanda-tanda atau semiotika yang menunjukkan keberpihakannya sebagai presiden yang seharusnya netral tetapi menunjukkan keberpihakan kepada salah satu calon presiden atau paslon yang berlaga. Oleh karena di situ menurut banyak pihak ada anaknya yang dicalonkan sebagai calon wakil presiden dan menurut berbagai pihak sudah menimbulkan kegaduhan sendiri pada seorang presiden yang seharusnya tidak memberi kesempatan untuk kegaduhan muncul dengan keberpihakan kepada salah satu calon presiden dan wakil presiden, paslon yang didukungnya. Nah, gerakan ini membuat para mahasiswa demonstrasi di mana-mana. Demikian juga tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh masyarakat yang menyerukan pemakzulan presiden dengan datang ke Menteri Polhukam. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita melihat hal ini? Kita melihat ternyata isu pemakzulan presiden ini tidak berjalan mulus oleh karena pihak yang tetap mendukung Presiden Joko Widodo dengan sikap-sikap politiknya itu ada di pihak yang berseberangan. Nah, ada yang menganggap bahwa itu sekadar mengganggu peristiwa politik 5 tahunan. Ya, ada yang menganggap bahwa itu tidak konstitusional. Ya, ada yang menganggap tidak semua anggota DPR menyetujui hal itu. Dan mereka menganggapnya itu tidak penting oleh karena sebentar lagi presiden yang sedang memerintah ini akan berhenti karena masa jabatannya sudah berakhir dan pemilu dilaksanakan. Yang penting adalah itu. Nah, tetapi pihak yang berseberangan mengatakan pemakzulan itu sangat penting karena menyangkut marwah demokrasi Indonesia. Dan ini disinggung bahwa tokoh utama yang dibutuhkan saat ini adalah sikap dari partainya yang ditinggalkannya, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sikap ini dan sikap dari pihak-pihak partai yang oposisi seperti PKB, Nasional Demokrat atau Nasdem, dan PKS, ya itu sebetulnya sudah cukup
untuk menggolkan di sidang DPR dengan komposisi suara sudah mencapai lebih dari 50% plus 1. Nah, namun ternyata hal itu tidak mudah karena berbagai cara dan acara serta tata cara yang harus ditempuh tidak mudah karena pemilihan presiden ini dipilih oleh rakyat secara langsung, bukan pemilihan presiden melalui MPR seperti yang dilakukan oleh kita pada saat dahulu. Nah, pemakzulan presiden ini mendapatkan wacana yang pro kontra, dan ada yang menganggap tidak produktif karena masih fokus menyelesaikan tugas-tugasnya, dan ada yang menganggap pihak-pihak yang mengusulkan itu adalah egois, itu bukan urusan Menko Polhukam tapi DPR, dan tidak ada alasan yang krusial oleh karena sekarang tidak ada pelanggaran yang signifikan dilakukan oleh presiden seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan menimbulkan kekacauan. Nah, ini dianggap sebagai upaya saja untuk mengganggu kemenangan paslon yang didukungnya. Nah, sikap-sikap berbeda ini juga ada, yaitu yang abstain, di mana mereka masih fokus kepada pemilihan presiden. Nah, itu ada yang menganggap tidak sejalan dengan undang-undang, ada mantan ketua MK yang lebih mengutamakan bagaimana seharusnya pemilihan presiden yang tinggal sebulan kurang itu disukseskan saja. Nah, saudara-saudara, tetapi ada pihak juga yang mengatakan yang penting sekarang itu tetap dilakukan pemakzulan karena secara konstitusional dan secara prinsipil serta hakikat sudah ada pelanggaran-pelanggaran cawe-cawe presiden di dalam Pilpres kali ini dengan keberpihakannya yang sangat jelas. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita menyikapi yang terjadi saat ini? Wacana pemakzulan ini memang pro dan kontra. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita membahas tentang semiotika atau tanda-tanda tentang pemakzulan presiden ini dari segi filsafat, kita akan mempelajari dari sudut pandang pemikiran Louis Hjelmslev, yaitu seorang ahli linguistik dan semiotik dari Denmark yang lahir pada tahun 1899. Nah, dan meninggal tahun 66. Ia berusaha memperjelas dan mempertajam teori umum tentang bahasa dan linguistik dari Saussure. Secara khusus, ia dikenang sebagai penemu glosematika dan memberikan penajaman baru pada pengertian tentang konotasi. Nah, di sini kita tahu bahwa pendirian Hjelmslev ini adalah bahasa adalah suatu lembaga supraindividu yang harus dipelajari dan dianalisis secara tersendiri, bukannya diamati sebagai sarana atau peralatan pengetahuan, pikiran, dan emosi, atau lebih umum lagi sebagai cara untuk melakukan kontak dengan yang berada di luarnya. Ya, pendekatan bahasa sebagai suatu cara memberikan jalan kepada pendekatan bahasa itu sendiri
Jadi ada bahasa sebagai suatu cara dan pendekatan tentang bahasa itu sendiri. Dan untuk mencapai hal ini, William Swift mengembangkan sistem konsep dan istilah yang dianggapnya sebagai suatu sistem yang sederhana dan ketat, yang penting pada tingkat generalitasnya yang paling tinggi, dan memperjelas sifat bahasa sekaligus telaah tentang realisasinya menjadi semakin mudah. Nah, saudara, apa yang kita ambil dari hal ini, bahwa sebetulnya ada bahasa konotatif dan denotatif yang berlaku pada kata-kata pemaksulan presiden. Di sini kita lihat secara kenyataan denotatif yang ada sesungguhnya dari kata itu terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh presiden sesuai dengan undang-undang dasar dan sudah memenuhi. Kalau misalnya para tokoh masyarakat itu sudah menyampaikan pemikirannya tentang hal itu, berarti sudah ada pelanggaran. Dan mereka melihat tanda-tanda itu. Tanda-tanda dari bahasa, perlakuan bahasa tindakan yang dilakukan oleh presiden sudah melanggar. Tidak mungkin tokoh-tokoh itu melihat dan mengajukan serta bersikap untuk pemaksulan presiden kalau tidak ada tanda-tanda terhadap perlakuan yang dilakukan oleh presiden sehingga ia dianggap sudah melanggar hukum. Nah, tetapi ternyata perbedaan persepsi ini muncul ketika orang yang berbeda pendapat tidak setuju dengan hal itu dan menganggap mengada-ada. Dengan demikian, ada pemaknaan yang berbeda dari tanda-tanda yang disampaikan. Dan tanda-tanda inilah yang dipelajari dengan filsafat Louis himself, di mana dikatakan bahwa bahasa adalah suatu sistem penandaan dan proses realisasi. Ya, ini kita berarti memainkan peranan bahasa yang berbeda pemaknaannya, yaitu himself juga menganggap bahasa sebagai sistem tanda sehingga ada kejelasan tentang sifat tanda ini menjadi cukup penting. Kita tahu tidak ada tanda yang berdiri sendiri, namun tanda selalu ada dengan konteks hubungannya dengan tanda lain. Untuk menjelaskan ini, kita tentang tanda itu sendiri, tetapi tentang suatu fungsi tanda. Ya, jadi tidak berbicara tentang tanda itu sendiri, tetapi tentang fungsi suatu tanda. Ya, di mana di sini sebuah fungsi didefinisikan sebagai ketergantungan yang memenuhi persyaratan atau untuk suatu analisis. Jadi fungsi didefinisikan sebagai ketergantungan untuk memenuhi suatu persyaratan analisis. Persyaratan untuk suatu analisis. Nah, ada fungsi antara satu kelompok dengan anggota-anggotanya. Terdapat juga fungsi antara tanda dengan komponen-komponennya, ungkapan dan kandungan. Nah, di mana suatu tanda bukan merupakan isyarat yang memiliki kualitas intrinsik. Sebuah anak panah tidak selalu harus sebuah tanda, melainkan berfungsi sebagai suatu tanda dalam suatu konteks tertentu. Nah, oleh karena itu, di sini harus ada ungkapan dan kandungan. Suatu fungsi tanda ada di antara terminal-terminal yang secara mutlak bersatu. Nah, memberi fungsi pada terminal yang membentuk fungsi tanda
ungkapan tanda dan kandungan tanda, agar bisa berjalan sebagaimana mestinya. Fungsi tanda tergantung pada saling keterhubungan semua fungsi yang ada. Nah, saudara-saudara, kita dengan pembahasan dasar tentang filsafat semiotika Louis Hemslave ini melihat bagaimanapun juga bila rakyat sudah menyuarakan adanya pemaksulan presiden, itu berarti sudah ada sesuatu yang tidak beres dalam kepemimpinan presiden ini. Tanda ini tidak berbicara tentang fungsinya, tetapi berbicara tentang tanda itu sendiri. Fungsi dari tanda itu untuk mewujudkan langkah-langkah yang lain yang bisa berbeda antara pendukung presiden dan yang ingin memaksulkannya. Ini jelas dua tanda yang berbeda. Ada tanda ketidakberesan, itu bisa menjadi fungsi untuk memaksulkan atau membela. Tetapi di sini fungsi tanda ini tidak kita bicarakan. Yang kita bicarakan adalah ada tanda ketidakberesan kepemimpinan presiden ini. Dan melalui filsafat Louis Hemslave ini, kita diajak untuk mengetahui secara jelas. Bukannya setuju ada pemaksulan atau tidak setuju ada pemaksulan. Yang penting bukan itu. Karena fungsi dari tanda itu yang akan diurus dengan mendorong langkah-langkah itu. Tetapi di sini kita berbicara tentang tanda yang ditunjukkan oleh perlakuan-perlakuan presiden terhadap para tokoh, para pihak yang berseberangan dengan dia dan berpengaruh kepada cawe-cawenya di Pilpres. Itu sudah merupakan tanda. Dan di sini sebelum melangkah ke fungsi tanda itu, kita mesti punya kesadaran yang jelas bahwa ada tanda-tanda yang ditunjukkan oleh perlakuan presiden ini terhadap demokrasi. Dan ini kesadaran kita perlu diasah terus. Supaya apa? Melalui berbagai pemahaman, sintesa, dan pemikiran yang tidak yakin akan ada tanda pemaksulan itu bisa bergeser karena kesadarannya semakin berubah. Atau sebaliknya, terserah Anda nanti untuk memahaminya. Tetapi yang penting sekarang sudah ada tanda. Dan tanda-tanda itulah yang kita permasalahkan pada saat ini.